menemukan model yang paling fit, ya, model yang paling fit. Jadi kalau pertama kali ya di run biasanya belum fit. Oleh karena itu perlu ada semacam keterampilan bagaimana memfitkan model yang sudah dibangun. Jadi kalau kemarin path analysis mestinya kita akan belajar bagaimana menambah parameter atau menambah anak panah yang ada dalam model atau mengurangi jumlah N-nya, ya, mengurangi jumlah datanya, yaitu dengan cara menganalisis indeks yang disebut dengan Mahalanobis distance. Tapi saya yakin Bapak Ibu nanti bisa belajar sendirilah tentang itu. Sekarang kita akan belajar bagaimana SEM ya yang sebenarnya. Jadi kalau kemarin path analysis semua variabel yang digunakan adalah variabel observasi, yaitu variabel yang pengukurannya hanya dengan menggunakan satu pertanyaan. Misalnya berapa uangmu? 500.000. Berapa umurmu? 53 tahun. Berapa jarak dari sini ke Solo? 90 km. Ini namanya variabel observasi. Atau juga ada yang mengatakan variabel manifest. Sedangkan variabel berikutnya seperti motivasi, terus partisipasi, dan lain sebagainya. Pokoknya semua variabel yang pengukurannya tidak menggunakan satu pertanyaan dengan menggunakan skala Likert dan lain sebagainya. Itu disebut dengan variabel laten. Bapak Ibu, dalam SEM ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah model, ya, sebuah model. Lalu Bapak Ibu akan merun dengan full indikator yang ada di situ. Kemudian Bapak Ibu akan belajar juga bagaimana memodifikasi, ya, akan memodifikasi mencari model yang paling fit, ya, mencari model yang paling fit, model yang bisa diterima secara empiris, ya, model yang bisa diterima secara empiris dengan ukuran goodness of fit, ya. Nanti yang paling penting Bapak Ibu memahami kira-kira goodness of fit apa saja yang akan digunakan untuk mengukur apakah model yang dibangun itu sudah benar-benar memenuhi syarat apa belum. Ya. Mengenai apa sih goodness of fit, silakan Bapak Ibu nanti belajar sendiri. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat semacam model, ya, membuat semacam model yang tidak terlalu rumit, ya, tetapi Bapak Ibu bisa mendapatkan insight-nya. Bapak Ibu sekalian, ini saya akan menyampaikan beberapa contoh, ya, beberapa contoh. Seandainya saja Bapak Ibu mempunyai model SEM seperti ini, itu bagaimana coba? Ya. Ya, ini dia. Ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ada 5 variabel laten, di mana setiap variabel laten itu mempunyai indikator, ya, mempunyai banyak indikator. Nah, satu permasalahannya adalah model ini tidak merupakan model yang parsimoni, bukan model yang sederhana, tetapi model yang complicated, model yang sangat rumit, ya. Sehingga Bapak Ibu nanti akan mengalami kesulitan dalam memperoleh goodness of fit-nya, ya, memperoleh goodness of fit-nya.
Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Silakan Bapak Ibu membuka Amos-nya, kemudian meretrieve data yang saya sampaikan tadi malam. Ya, silakan Bapak Ibu dibuka Amos-nya, lalu Bapak Ibu retrieve data yang tadi malam saya share. Ya, kita langsung saja. Ya. Izin Prof. Silakan. Dengan anugerah Prof. Ya, Untuk silakan, Pak. menentukan modelnya itu dari mana ya Prof? Untuk menentukan kotaknya, menentukan itunya Prof. Maksudnya bagaimana Pak? Menentukan modelnya itu kita memperolehnya dari mana Prof? Saya kurang paham. Oh begini, jadi model itu kan dibangun dari teoritis Pak, dari teori. Ya, siap. Dari teori bahwa ini berpengaruh pada ini, mempunyai indikator sekian. Itu ya. Siap. Nah kemudian indikator-indikator itu digunakan untuk membuat kuesioner, skala Likert biasanya. Setelah datanya terkumpul, model teoritis yang sudah dibangun kemudian diuji untuk mendapatkan model empiris. Begitu. Siap. Ya. Siap. Maksud pertanyaan saya itu berarti kita menentukan modelnya dulu, baru kita melaksanakan dengan Amos ini nih. Iya betul sekali. Siap. Ya, Maksud modelnya dibangun dari teori itu Pak ya. Ya. Pertanyaan saya ini muncul ketika semalam itu saya mencoba dengan model yang lama, menentukan kotaknya 4, kemudian ini berhubungan dengan ini, ternyata di dalam yang jenengan share itu ternyata tidak ada yang olehnya, nggak ada OV-nya gitu. Oh ya memang. Excel-nya nggak ada itu, jadi kami berarti ada model yang lainnya gitu. Iya. Jadi siap. makanya ini kan disebut juga dengan modeling. Jadi structural equation modeling. Jadi model struktur ya. Baik Bapak Ibu, Amos-nya sekarang dibuka dulu ya. Amos-nya dibuka dulu, kemudian nanti saya pandu sedikit demi sedikit ya, supaya nanti semuanya memahami. Saya yakin nanti Bapak Ibu juga akan berhadapan dengan masalah analisis yang semacam ini. Sudah Bapak Ibu ya? Sabun. Ya. Nah, kalau sudah dibuka, tadi malam saya mengirimkan data ya yang berisi 3 variabel ya, 3 variabel ya. Jadi 3 variabel ini adalah misalnya saja variabel online, variabel interaction, variabel kompetensi ya. Variabel online mempunyai 1 2 3 4 5 mempunyai 5 indikator, sedangkan interaction mempunyai 4 indikator, sedangkan kompetensi mempunyai 10 indikator. Ya. Tadi malam saya sudah mengirimkan dan sekarang panjenengan akan membuat model yang semacam ini. Jadi Bapak Ibu sudah mempelajari secara teoritis ya, kemudian menemukan bahwa online itu pembelajaran online itu berpengaruh pada kompetensi, sedangkan pembelajaran online juga berpengaruh pada interaksi antara dosen dengan mahasiswa.
Dan di samping itu, interaksi juga akan berpengaruh terhadap kompetensi. Ini saya membuatkan model yang paling sederhana, Bapak Ibu. Online itu ada 5 indikator, interaction ada 4, dan kompetensi itu ada 10. Nah, ingat Bapak Ibu, kalau variabel itu adalah variabel endogenous, yaitu variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain, dalam hal ini adalah interaction dan kompetensis, maka harus dibuatkan error term-nya. Di sini ada E20, ada E21. Sedangkan online di sini adalah variabel exogenous, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam model ini. Tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam model ini. Ya. Walaupun nanti Bapak Ibu menemukan secara teoritis akan menguji lagi, ternyata online itu dipengaruhi oleh teknologi. Ya boleh saja. Nah masalah. Ya. Baik Bapak Ibu. Sekarang kita mulai. Saya akan mulai dengan halaman yang baru. Ya, sebentar. Saya akan share. Habib juga bisa mengikuti sekaligus ini dengan halaman seperti ini, ya. Kemudian dibuat landscape biar nanti arenanya lebih luas. Properties, lalu landscape 4. Oke, apply. Nah, begini Bapak Ibu, sudah. Yang pertama langkahnya adalah membuat, karena yang akan kita analisis adalah variabel laten, maka kita menggunakan ini, menggunakan lingkaran atau X-clips ya ini. Kita letakkan di sini, lalu diklik. Nah, ya sudah. Kita akan membuat ya variabel kompetensi. Tadi ada 10 indikator. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan Bapak Ibu masukkan indikatornya. Indikatornya adalah ini nih, Bapak Ibu ya. Klik di sini, lalu letakkan di sini 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, oke Bapak Ibu ya. Supaya ini rapi menghadapnya ke kanan ya, ke arah ke kanan, maka bisa diputar ya. Bisa diputar. Ini ada di bawah mobil ini ada lingkaran, ya bukan lingkaran tapi anak panah yang melingkar ya. Saya klik, saya putar. Nah, seperti ini. Ini Bapak Ibu ya. Yang berikutnya ini saya buatkan lagi, tapi ingat langsung dimatikan lingkaran anak panahnya. Saya buatkan lagi untuk variabel di sini online. Ada online. Sini, klik, iya. Nah, di sini mempunyai 4 atau 5 indikator tadi ya. Ya, saya lupa. Oke, saya katakan 4 lah atau 5. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pun tidak apa-apa. Ya. Kemudian saya buatkan di bawahnya, ya, di bawahnya ada variabel lain di sini, ya, yaitu variabel interaksi. Saya buatkan. Katakanlah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Lalu biar letaknya di bawah, saya putar bawah. Nah, ya. Nah, sekarang tinggal membuatkan anak panahnya. Anak panahnya ini di sini ada online learning berpengaruh ke sini, ya. Lalu ini berpengaruh ke sini, ya. Ini berpengaruh ke sini. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Coba panjenengan membuat seperti ini dulu, biar nanti saya cek satu persatu. Ya.
Silakan. Ya. Kalau yang kesulitan silakan menyampaikan biar nanti saya bisa Iya. Oke, Pak Nugrah, udah bagus. Tinggal dibuatkan anak panahnya, Pak Nugrah. Ya, dibuatkan anak panahnya. Udah bagus. Yang lain, Pak Nugrah sudah oke. Bu Yuli. Oh, Pak Simon. Silakan Pak Simon. Oke, mantap Pak Simon. Tapi jangan terlalu kecil. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti kesulitan anunya Pak Simon, lingkarannya Pak Simon jangan terlalu kecil. Agak diperbesar. Diulangi lagi Pak Simon biar nanti kita tidak kesulitan dalam memasukkan error termnya dan memasukkan indikatornya. Diulangi lagi Pak, lingkarannya agak besar. Ya. Udah bagus. Oke, yang lain Bapak Ibu. Bu Artuti, sudah belum? Izin Prof. Untuk Silakan, menggeser silakan Pak Nugrah, ya. Menggeser satu bukan satu persatu lingkaran seluruhnya yang sudah kita itu pakai apa, Prof? Di share Pak, biar saya tahu Pak. Biar saya, iya. Oke. Maksud saya kalau ini, Prof. Itu ada tanda. Ini saya geser semua gitu, Prof. Oke. Itu kan ada tanda tangan atasnya Pak. Itu ada tanda tangan dada. Nah, klik nanti jadi biru semuanya. Terus pakai mobil geser ke atas. Oh, siap. Udah biru. Udah biru, tinggal digeser pakai mobil. Geser ke atas Pak, geser ke atas. Diklik, geser ke atas. Left klik Pak. Nah, oke. Siap. Lalu kepalan Pak, kepalanya itu dirubah lagi. Nah, sudah ya. Siap, terima kasih. Prof. Ya, oke. Ulang Prof, gesernya gimana Prof tadi Prof? Gesernya. Coba di-share Pak, Pak. Oh, iya. Ini Prof. Oh, sudah bagus Pak. Oke. Nah, itu ada tangan dada Pak, ada tangan dada. Yang ini Prof. Yang ini. Sebelah yang tengah, yang tengah. Klik. Oke, terus pakai mobil. Oh, mobil, klik terus geser ke atas atau ke mana? Enggak bisa, Bro. Oh, gini ya. Ya bisa lah, naik lagi. Oke. Merapikan ini garis panah ini, Bro? Oh, pakai magic wand. Magic. Ya. Tongkat itu ya. Tongkatnya diperbaiki tongkat bawah. Ini. Nah, itu. Ini masih biru, Bro. Masih biru. Kalau masih biru Pak, pakai kepalan tangan yang atasnya lagi. Iya. Yang ini, Bro. Yang ini. Iya, sebelahnya, kanannya. Iya. Oke. Terus tongkat. Terus diklik, ya. Klik tongkat. Ya, udah diklikkan di tempatnya yang akan dirapikan. Iya. Ini ya. Iya. Iya. Ini, Bro. Iya. Oke. Ini ini Prof, menggeser yang sebelah kanan ini? Lah itu karena ya? tidak bisa menggeser satu persatu toh Pak. Oh gitu. Itu udah enggak apa-apa sementara enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa untuk latihan nanti kalau Pak jenengan punya waktu itu kan ada telunjuk jari satu. Lalu diklik semuanya yang hijau biar biru lalu digeser gitu. Ya, terus diklik satu persatu semuanya sampai hijau, semuanya lalu digeser itu, Pak. Ya diklik anunya aja, kotaknya enggak apa-apa, Pak. Kotaknya, iya. Nanti aja. Ya, nanti aja itu karena banyak ya. Oke, Bapak Ibu sudah semuanya ya. Oke, Bro. Coba share screen-nya ditutup dulu, Pak. Ya. Biar gantian yang lain ya. Yang lain Bapak Ibu, yang mana coba Bu Lili sudah belum?
Oh, Pak Dede, silakan. Prof. Oke, udah bagus, Pak. Udah bagus. Oke. Oke, udah bagus. Yang lain? Tertutup, Prof. Silakan, Bu. Oh, kecil-kecil, Bu. Terlalu kecil buanunya, Bu. Jadi Ibu buat lingkarannya terlalu kecil, jadi nanti akan kesulitan untuk memasukkan nama variabel. Coba diulangi lagi, Bu, yang agak besar sedikit seperti Prof. Pak. Iya, dibuat lagi coba biar nanti tidak sulit ya. Lili mencoba nggih, Prof. Ya, di share screen-nya di oke, silakan. Baru sampai sini, Prof. Ini kok, Prof. Oke, tinggal dibuatkan anak panahnya, Bu. Pakai ini Klik anak panah, ya klik. Tarik ke bawah. Diklik dulu, Bu. Jadi tempatkan nah dari situ klik right left klik, Bu. Ya, oke. Sampai menyenggol, sampai menyala. Klik. Iya. Terus satunya lagi. Oh, jangan Bu, tetap jangan dimatikan. Jangan dimatikan. Dihidupkan lagi, ya. Iya. Sampai menyala, oke. Ya, udah, Bu. Nah. Bu, udah bagus ini diagramnya juga udah bagus. Bu Lili sudah oke. Siapa, Bu? Yuni. Silakan, Bu Yuni. Oke, udah bagus, Bu. Terlalu besar, enggak, Prof? Enggak apa-apa itu biar tidak biru. Silakan kepalan tangannya diklik aja. Sebelah kanannya lagi, kanan. Ini. Iya. Oke. Okay. Ya udah. Oke, Bapak Ibu yang lain. Yang belum? Beli, Prof. Silakan, Bu. Dirapikan, Bu. Diklik sampai di lingkarannya, Bu, lingkarannya diklik, lingkarannya. Klik, iya. Sampai menyala, jangan dilepas dulu sampai menyala, Bu. Yang satunya lagi, klik, iya. Dah. Sekarang dirapikan, Bu, pakai tongkat ajaib, Bu. Itu ada tongkat ajaib, klik, iya. Dinaikkan klik. Ini ya, Bro? Ya. Jangan dinaikkan, dirapikan aja, enggak apa-apa, rapikan aja. Klik, ya. Terus satunya lagi. Bawahnya lagi. Jangan diklik lagi, Bu, jangan dimatikan. Nah, ya klik di lingkarannya. Oke, klik lagi di lingkarannya. Oke, ya. Sebenarnya yang atas terlalu kecil itu, Bu. Ya, jadi nanti kesulitan untuk membuat. Bro. Iya, besarkannya nanti ya buat lagi. Nanti aja ya. Jadi lingkarannya terlalu kecil ya dengan buatnya. Tapi enggak apa-apa lah, udah nanti gampang. Ya. Atau dibuat lagi, Bu, dihapus. Itu ada hapus ya, iya, hapus lalu oke, semuanya dihapus. Dibesarkan hapusnya satu-satu. Iya, ya. Dibesarkan ya, Bu, ya. Iya. Oke, buat lagi. Silakan yang ya tarik ke bawah, Bu, tarik ke bawah. Pakai mobil, jangan terlalu tinggi nanti. Oh, ya udahlah, enggak apa-apa, wis. Ya. Udah cukup, ya. Tinggal dibuatkan anak panahnya, Bu. Iya, ya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain. Yang belum? Ya, silakan Bu. Ditutup dulu, Bu, share-nya, Bu, biar nanti bisa gantian yang lain. Rapikannya tadi pakai tongkat ya, Bro? Iya, iya.
Udah ya, Oke Bu, Prof? ditutup dulu. Ya, Ya, tutup ya, dulu. Prof. Ya. Share tutup Prof. dulu biar yang lain nanti semuanya bisa. Mana ini? Sebentar. Udah, Prof. Ya, tadi yang belum siapa? Laili, Prof. Bu Laili. Oh, Bu Laili nggak kelihatan wajahnya jadi ya, saya kira sedang nyetir. Nah, silakan Bu. Iya. Ini, Prof. Oke, udah bagus Bu, udah bagus. Prof, ini cara manjangin anak panah yang di variabel gimana ya? Kok nggak punya tongkat? Oh, begitu. Yaitu memperbesar apa memanjangkan. Kalau memanjangkan pakai mobil. Nah, pakai mobil tarik ke bawah. Oh, Nah, siap. Ya, udah bisa. oke, ya. Yang lainnya kalau mau dipanjangkan juga silakan. Saya Oke stop Bu, ya. udah bagus, silakan di close. Yang belum siapa? Bu Farida. Halo Bu Farida. Bu Farida, halo Bu Farida. Sepertinya Bu Farida masih sibuk ya. Oke, Bapak Ibu, saya kira sudah semuanya. Sekarang Bapak Ibu bisa menentukan mana variabel endogenous dan variabel exogenous ya. Jadi kalau tadi sudah saya sebutkan ada 2 variabel endogenous dan 1 variabel exogenous. Nah, variabel endogenous yang ada di sini ini harus mempunyai error term. Caranya ini sebelah ini diklik, ya sini, lalu dimasukkan, tik di sini, masukkan di sini, klik di sini. Kalau misalnya aja error termnya itu tidak pas, tidak sesuai dengan tempatnya, silakan digeser pakai mobil, klik, lalu geser, left klik ke sini, ya, dirapikan. Oke, ya. Silakan Bapak Ibu dibuat error termnya. Sudah semua ya? Ya, Bro. Ya, oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita membuka data, ya, membuka data atau memasukkan data SPSS yang tadi malam saya sampaikan ke panjenengan semuanya ke dalam sistem AMOS-nya. Caranya ini select data files, saya klik di sini, kemudian file name, klik di sini, lalu masukkan praktek SEM, klik di sini, open. Ya, oke. Ya, sudah masuk semuanya. Coba lakukan yang itu. Ulangi, bisa diulang sekali lagi, Prof, caranya tadi. Oke, memasukkan atau membuka data SEM-nya ini, ya, ini ada kan? Select data file, saya klik, ya, akan muncul kotak dialog, lalu file name, klik, ya, lalu muncul, silakan Bapak Ibu cari di folder mana Bapak Ibu menyimpannya, praktek SEM, klik di sini, open, klik, oke, klik, udah masuk.
Sudah Bapak Ibu? Sampun, Prof. Sudah, Prof. Oke, kalau sudah, sekarang kita lihat di sini. Lihat variabelnya. Tapi sebelum saya melanjutkan, Bapak Ibu, setiap laten variabel yang terdiri dari beberapa indikator, baik variabel ini maupun variabel ini atau ini, semuanya mempunyai indikator yang ada parameternya satu. Ini. Jadi yang ini ada parameter satu, ada angka satu. Ini juga angka satu. Ini juga ada angka satu. Semuanya ada parameternya satu. Kalau nanti ternyata pada waktu kita memodifikasi model ini, ternyata ada yang harus dibuang, dan yang dibuang ini yang ada parameternya, maka Bapak Ibu harus mengganti parameter di tempat lain. Jadi kalau ini dihapus, maka parameternya akan diletakkan di sini. Ya. Kalau yang ini dihapus, maka parameternya akan diletakkan di sini. Caranya dengan mengklik 2 kali pada garis ini, kemudian dituliskan parameternya. Nanti akan kita beri kesempatan untuk berlatih. Nah, sekarang Bapak Ibu adalah memberi nama variabel ini. Kita klik 2 kali, klik ya, akan muncul. Ini saya buat nama online. Tapi ingat ya, jangan sampai ada nama di data SPSS yang persis online. Supaya nanti tidak kacau ya. Lalu biarkan saja, saya klik di sini 1 kali, saya beri nama kompetensi. Kompetensi. Ya. Oke. Yang ini saya beri interaction. Klik interaction. Interaction. Nah, saya tutup. Bapak Ibu, tulisan di sini ternyata tidak berada di lingkaran tengah. Langsung saja diperbesar lingkarannya ini. Di bawah mesin fotokopi itu ada alat ya untuk memperbesar atau memperkecil lingkaran. Saya klik ya. Saya tempatkan di sini ya, lalu klik, saya perbesar. Oke. Saya tutup lagi. Ya. Silakan Bapak Ibu coba diisi, diberi nama persis seperti ini. Prof, parameter itu tadi muncul sendiri atau dikasih ya? Punya saya kok nggak ada. Ya? Parameternya muncul sendiri, Bu. Kalau nggak ada sendiri. berarti? Iya. Jadi 2 kali. Kalau tidak ada berarti mengulangi membuat lagi, Prof. Coba Bu Laili dibuka. Oh tidak ada Bu ya? Mestinya ada lah Bu. Mestinya ada. Saya bikin baru lagi aja. Itu otomatis muncul kok Bu. Tapi kok nggak ada. Coba ini ada semuanya kok Bu. Nanti kalau tidak ada ya dibuat manual. Coba Ya. diklik barisnya Bu, di garisnya. Bawah lagi, ya. Bawahnya lagi. Ah, parameter, klik ya. 1, beri angka 1. Oke, ya. Tutup. Oh iya. Nah, terus satunya lagi dibuat lagi parameternya. Klik 2 kali. Jangan di situ, Bu, jangan di situ. Ah, oke, beri angka 1. Oke. Iya, oke. Dah, berarti tidak muncul karena mungkin softwarenya agak Versi berbeda.
Atau tergantung dari amal dan perbuatan. Oke, Bapak Ibu. Sudah masuk semuanya, sudah diberi nama. Sekarang kita akan memasukkan semua data yang Prof, ada tadi, dalam, halo Prof. ya. Itu kalau tadi menulis variabelnya tadi itu tidak ditarik saja, Prof. Kalau soalnya bisa saja nanti nulisnya salah kan enggak bisa masuk. Lah iya, ini kita mau menarik variabel sekarang. Oke. Ya. Oh iya, oke. Kecuali variabel laten itu, Pak, jangan sampai sama dengan nama variabel yang ada di SPSS-nya. Oke, saya share ya. Saya share bagaimana cara memasukkan data atau memberi nama variabel ini. Jadi, Bapak Ibu langsung buka yang ada di sini, list variable in dataset. Jadi ini Bapak Ibu ya, ingat yang ini. Saya klik, maka akan muncul banyak sekali datanya. Ya, akan muncul datanya ini. Di sini ada OC1, klik, saya drag, saya masukkan ke sini. OC2, saya masukkan ke sini. Klik di sini, left klik, geser. OC4, left klik, geser. OC5, left klik, saya geser. OC6, left klik, saya geser. Terus saja. Sebentar, saya selesaikan. Ini saya geser. Ingat sampai ini. Nah, merah langsung lepas. Klik, geser, merah saya lepas. Klik, geser, merah saya lepas. Nah, itu variabel yang untuk OC-nya. Sedangkan variabel yang lain, ini ada variabel online, Bapak Ibu masukkan AC-nya. AC1, left klik, geser, masukkan sini. AC2, geser, saya masukkan sini. AC3, geser, saya masukkan sini. AC4, geser, saya masukkan sini. Lalu saya geser lagi nih. Ya. AC6, saya geser masukkan sini. Dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu untuk interaction-nya, silakan Bapak Ibu masukkan SS. Di sini tidak ada SS1, berarti pertanyaan SS1 itu tidak valid. Jadi saya buang ya. Ini saya masukkan di sini SS2, SS3, SS4, SS5. Iya. Oke. Karena kelebihan 1, ini saya buang. Padahal yang akan saya buang ada parameternya, maka nanti saya buat parameter lagi. Saya buang ini kelebihan. Saya buat parameter lagi di sini. Iya, parameter. Saya buatkan lagi 1. Iya. Silakan Bapak Ibu mencoba mengedrag semuanya seperti yang saya lakukan. Monggo. Asik banget kan belajar Amos? Ya, Prof. Iya. Dulu pada waktu SD gambarnya seperti itu ya, sekarang diulangi lagi. Prof, ngilangin biru itu gimana ya, Prof? Ngilangin biru. Pakai kepalan tangan, Pak. Kepalan tangan ada, iya. Pak. Ya. Oke. Ya. Oke.
Prof izin bertanya. Halo Prof. Gimana Bu? Variabel yang hilang seperti AC5 itu hilangnya otomatis nggak valid, yang nggak valid terdetek hilang gitu sendiri atau gimana? AC5 enggak, pada waktu pertama kali saya kan menguji validitas dan reliabilitas. Iya Bu. Saya kira Nah, ternyata AC5 itu tidak valid. Jadi saya buang ya. Saya tinggal mempunyai data ini. Jadi pada waktu analisis validitas dengan menggunakan corrected item total correlation atau factor loading, AC5 ternyata tidak memenuhi syarat. Jadi saya buang. Jadi namanya hanya ini saja, Bu. Ya. Ya. Ya, Demikian juga dengan interaction, Bu. SS1 tidak ada karena tidak valid. Saya buang. Ya. Mestinya bisa diperbaiki, tetapi kalau memang tidak terlalu penting, ya dibuang saja. Kalau diperbaiki kan harus di try out-kan lagi. Silakan Bapak Ibu masukkan semuanya. Itu yang setelah SS5 kosong, Prof. Setelah SS5 kosong, dihapus Pak. Dihapus mau nggih? Dihapus saja, tetapi jangan sampai tidak ada parameternya yang satu itu, ya. Berarti parameternya di apa itu? Digeser ke Dibuatkan lagi. SS2. Ke apa Dia tidak SS5? apa-apa, terserah jenengan. Pokoknya Oh. ada satu parameter yang dibuatkan, ada itu satu. Ya. Tadi gimana ya, Prof, ngasihnya ya? Diklik 2 kali di anak panahnya, Pak. Oh gitu. Oke. Lalu parameter. Oh. Ya. Gimana, Bu? AC4 terus AC6. Bisa Tidak apa-apa, Bu. Tidak AC6. apa-apa. Tidak apa-apa. Oh, ya. Karena AC5 tidak valid, saya buang. Ini yang interaction berarti 4 saja. Ini saya buang. Tidak apa-apa ya, Prof? Coba di-share, Bu, di-share. Ya. Ini, Prof, yang ini saya buang. Oh, Anda, Bu, itu kan ada 4 ya. Iya, SS-nya 4. ada 4. Ya toh, Bu? Ya, 4. SS-nya ada 4, udah 4 saja, tidak apa-apa. Yang tidak ada dibuang saja. Iya. Tapi Ya, ingat, berarti yang ini dibuatkan saya parameter buang. lain ya. Ya, Prof. Ya, oke. Coba Buatnya di-share. Saya close ini ya, Prof. Maksudnya dibuatkan parameter lain itu bagaimana, Prof? Sebentar, ditutup dulu, Bu. Bu Yuli, tutup dulu. Jadi begini. Kalau saya mempunyai AC1 di sini, Pak, ya, ini setiap variabel laten bersama indikatornya pasti ada parameter 1 di sini nih. Ini. Iya kan, Pak? Belum ke-share, Prof. belum share, Prof. Oh, sorry. Iya. Oke, Bapak Ibu, ya sudah ya. Setiap variabel laten yang ada di sini itu mempunyai beberapa indikator. Dan salah satu indikatornya ini di anak panah itu harus ada parameternya. Ini ada angka 1, ya. Siap. Ini juga ada angka 1. Siap. Kalau seandainya saja tadi SS5 atau S6 di sini ada, dan di situ ada parameternya, padahal itu harus dihapus, maka harus dibuatkan parameter lain di tempat lain. Begitu. Siap. Gitu, Pak ya? Ya, dengan cara? Ya, dengan cara anak panahnya diklik 2 kali, lalu parameter gitu. Klik 2 kali,
Klik-klik. Nah, ini kan Pak. Terus muncul di sini ada parameter. Saya beri angka 1 begitu. Ulang, Prof. Gimana? Ulang, Prof. Oke, ini kalau Iya, misalnya iya. aja parameternya di sini, Ya. bentar, saya simulasikan. Oke. Saya simulasikan ini. Ya. Yang ini kan tidak ada parameternya, tidak ada satunya ini, parameter 1 ini. Saya klik di sini, di anak panahnya, 2 kali klik. Left klik apa right klik. Klik-klik. Nah, lalu di sini ada parameter. Parameter saya Ya, Pak. buatkan di sini 1 ya. Lalu tutup. Nah, sudah ada muncul di sini. Oke ya Bapak Ibu ya. Ih, Prof, Dan- interpretasi parameter itu tuh artinya apa, Prof? Apakah indikator yang utama gitu apa gimana ya? Enggak, ini untuk rumus matematika saja, Pak. Oh, gitu. Ya, tidak ada interpretasi. Jadi nanti akan berubah sesuai dengan loading faktor masing-masing. Tetapi ini untuk persyaratan rumus matematika dalam AMOS. Berarti Jadi bisa di mana saja, Prof ya? bisa di di- mana saja, Hmm, tidak apa-apa. Ya. iya. Oke, Bapak Ibu. Setelah itu kita akan memberi nama juga errornya. Jadi yang di sini itu kan masih kosong. Saya beri klik 2 kali. E1. Sorry, bukan di situ. Ya. Di sini klik ya. Lalu teks ya. E1. Saya buat E1 di sini. Di sini E2. Jangan sampai ada yang kembar. E3. E4. E5. Saya geser ke sini. E6. E7. E8. E9. E10. E11. E12. E13. E14. E15. Nah, yang sini E16. E17. E18. E19. Terus error term yang di sini juga diberi nama E20. Sini E21. Oke. Sudah selesai penamaannya. Dah Bapak Ibu. Coba panjenengan melakukan hal yang sama yang seperti yang saya lakukan. Jangan sampai errornya ada nama yang sama. Ya. Monggo. Diklik di lingkaran, lalu teks, begitu ya. Klik lingkaran, lalu teks. Iya, ini sudah ada namanya. Ya.
Prof. Ya, Bu, sebentar tadi saya ke belakang. Oke. Ya, gimana, Bu? Yang SS5 itu E16, urutannya bukan dari SS2, Prof. Terserah, Bu, mau beri apa? nama berapa, yang penting tidak ada yang kembar. Oh, ngaten. Ya, Berarti silakan berikan kita nama, yang ngikuti penting tidak ada yang kembar. yang Prof aja ya, Iya. SS5-nya yang awal nggih. Ya, mau dibuat L200 juga tidak apa-apa, yang penting jangan ada yang kembar. Nggih. Sudah selesai, Bapak Ibu? Sampun, Prof. Oke. Nah, kalau sudah, berarti kita tinggal menganalisis. Ya. Tetapi sebelum menganalisis itu, saya akan menyampaikan beberapa persyaratan uji dari sebentar, saya buka PowerPoint-nya dulu. Iya. Baik, Bapak Ibu. Ini persyaratan yang disebut dengan goodness of fit, ya. Chi-square C kuadrat biasanya bilang begitu, chi-square itu harus insignifikan, harus tidak signifikan, ya, yaitu dengan P di atas 0,05 probabilitasnya. Cemin dibagi dengan DF, cemin DF itu harus di bawah 3. GFI, AGFI, NFI, TLI, CFI itu harus di bawah, di atas 9. Jadi AGFI, GFI, AGFI, NFI, TLI, CFI itu di atas 0,9. Sedangkan RMC itu harus di bawah 0,08. Ini persyaratannya Bapak Ibu, ya. Jadi model itu dianggap fit, model itu dianggap bagus, sudah sesuai dengan varian teoritis dan empiris,
apabila memenuhi persyaratan itu. Nah, ini persyaratannya Bapak Ibu, ya. Baik, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah melakukan analisis. Caranya sama dengan yang kemarin, ya. Saya share screen dulu, ya. View, klik, analysis properties, klik, lalu output, klik. Silakan Bapak Ibu diklik semuanya. Diklik semuanya. Biar nanti kita bisa mengetahui berbagai macam informasi untuk melakukan modifikasi. Oke, tutup. Lalu analyze, calculate estimate. Klik di sini. Saya beri latihan. Save. Oke. Lalu saya klik di standardized estimate, klik sini, lalu lihat hasilnya. Ini Bapak Ibu hasilnya. Kalau ini terlalu ruwet, saya geser aja dulu, enggak apa-apa. Ini saya geser ke sini. Iya. Ini dia hasilnya, Bapak Ibu, ya. Monggo coba dilakukan hal yang sama supaya nanti saya bisa melihat hasilnya. Ini penting sekali karena kalau Bapak Ibu belum jadi berarti nanti perlu ada semacam pengecekan ulang. Monggo. Setelah ini kita akan melakukan modifikasi, ya. Prof, saya Ya, mau Pak. bertanya dulu. Saya tadi ketinggalan untuk memasukkan yang E-nya itu tadi, klik yang mana ya, Prof? Saya lupa Klik masukkan. di lingkarannya, Pak. Klik 2 kali, lalu akan muncul kotak dialog, dicek atau diklik di bagian parameter, di bagian teks, di bagian teks. Baik, Prof. Terima kasih. Ya. Prof, coba Prof, ini Prof. Jadi Prof. Ya, Pak. Ini coba Prof. Gini Prof. Ya, Pak. Dah betul. Ah. Oke, berarti tinggal melakukan modifikasi, ya. Nanti kita cek goodness fit-nya sudah fit apa belum, lalu nanti kita cek. Ini untuk outputnya udah bisa dilihat belum, Prof? Bisa dilihat, Pak. Outputnya bukan di situ, Bu. Outputnya di tengah. Nah, yang tengah, Nah, di situ, ya. Iya. Nanti model fit-nya diklik dulu, Pak. Jangan melihat estimate-nya dulu. Model fit-nya dulu. Bawah. Oke. Iya. Itu kan belum fit semuanya, ya. Oh, gitu. Angka-angkanya masih belum fit. Dengan ketentuan tadi itu, Prof, ya. Oke. Iya. Iya. Oke, Pak. Udah bagus, Pak. Yang lain sudah ketemu apa belum? Izin, Prof. Iya, sebentar. Saya catat dulu. Nggak bisa save ya? Bentar, Pak Siswanto. Ya, Dede, Prof. Lalu yang berikutnya, monggo. Silakan Pak Dede. Oke, Pak Dede. Sudah oke, Pak Dede. Ya, sudah oke. Pak Dede. Nah, yang lain. Prof, punya saya nggak bisa di itu ya. Di apa? Diapakan, Bu? Di save. Di save. Sudah saya centangi semua sih. Ini kan sudah bagus, sudah ketemu, Bu. Ini punya Pak Anugrah, Prof. Yang share screen Pak Anugrah. Punya Ibu mana? Belum saya share screen. Coba. Tadi Pak Anugrah sudah ya, Pak Anugrah ya? Oke, Siap. tutup, Bu. Close. Tutup. Iya, tutup. Itu kan ada Tutup, tanda. ya?
bukan itu yang ditutupnya, kotak dialognya yang ditutup, ya. Oh iya, perintah saya yang keliru, Bu. Ya. Bukan di belakangnya ya. ada suaminya itu, Prof. Ya, oh gitu. Kotak dialognya di close. Iya, Ini ya. ya, bukan yang lainnya ditutup. Oke, lalu analyze, calculate, ya. Nah, ini loh, Prof. Berarti ada 2 variabel yang belum diberi nama, Bu. Iya, Prof. Gimana, Ya, Prof? coba dibesarkan, Bu, dibesarkan gambarnya. Di close, di oke dulu, ya. Ya dibesarkan. Aduh, gimana ini? Nah ini Bu, bawah Itu ada dihapus error ini, di bawah. bawah dihapus tuh, lingkaran itu ada 1 tuh, hapus. ini? Ya itu dihapus. Ada lagi yang lain enggak? Nggak ada kayak itu tuh. Sudah diberi nama semuanya. Sudah Ada 2 kok, Bu. Ada 2 Bu. ada 2. Coba Kecilin, yang Bu. atas Kamu nggak saya nggak kelihatan. bisa lihat Bu, nggak bisa lihat. Ini dikecilkan lagi, coba pakai pakai minus Apa, itu Prof? ada Suryo Kontrol bawah. Ini Naik. ya? Nah itu kecilkan, kecil klik gitu. Oh, ini ada 1. Nah itu atasnya ada 1 itu. Nah oke, coba dibuat lagi Bu, di analyze lagi, analyze estimate, iya. Oh. Coba di view Bu, Ini ya, Prof? view tadi itu. Oh sudah Ini ya, ya, Prof, ya? aduh Bu, sudah mau analyze lagi. Oh, memang sinyalnya enggak ya. Kok ini ya, Prof ya? Keluarnya ya? Sudah diberi nama Bu, diberi nama latihan. Jangan diadu lagi iya. Bu. Iya. Lagi Ini ya, latihan ya? latihan. Sudah mau. Latihan. Ya. Ya, Dua. save, Iya, enggak apa-apa, save bawahnya. Klik. Ya. Oke. Nah, berarti sudah mau. Hasilnya pun dilihat, hasilnya kanan, naik, kanan, bawah. Ini ya, Prof. Bukan atas Ini ya? lagi. Nah, kanan, bukan itu. Itu Oh, ada. yang ini? Nah, itu. Klik. Ya, dibuat yang standardize, Bu, standardize. Ini ya, Prof. Ya. Klik. Oke. Bu Yuli sudah. Yang berikutnya, Ya, Prof. Bapak Ibu. Terima kasih. Saya, Prof. Punya Ya, saya silakan, kenapa Pak, silakan. Ya, saya share dulu ya, Prof. Ya. Ini, Prof. Ya, saya lihat dulu, Pak. Iya. Nah, ini saya waktu di-analyze kok dia ada 1 yang unnamed yang sebelah mana ya, Prof? Saya kayaknya udah dikasih nama Oh, semua. begitu. Ini, Prof, hasilnya. Coba. Tuh, one variable is unnamed. Coba Pak dipakai Suryo Kontrol tadi, Pak. Suryo Kontrol lagi, Pak, dikecilkan, Pak. Kecilkan. Apa Tarik ini? bawah, Pak. Bawah. Ini. Ya, itu kan ada magnifier yang atas, Pak. Nah, ini. Iya, nah itu kecilkan. Depan. Lagi. Rasanya udah kasih nama semua nih, Prof. Coba dibesarkan lagi, Pak. Lagi, Pak. Iya, Pak. Kok aneh, Pak, ya? Tadi saya sempat ini rubah yang ini, Prof, karena tadi saya masukin datanya ini belum dimasukin, terus saya ganti, saya masukin. Coba Pak dihapus, Pak. Hapus ya. Dihapus saja, lalu dibuatkan lagi ya. Ini, Prof, saya hapus ya. Buatkan lagi. Ya. Oke. Klik. Ya. E20. Oke, Pak.
Coba di run. Ya. Oh, masih gitu. One variable aneh. Atau yang ininya, yang satunya tadi ini. Dihapus lagi. Enggak kok, Pak. Sepertinya coba dicek, Pak, sambil dicek. Oke, satu. Barangkali penamaannya di luar itu bisa aja, Pak, di luar kotaknya. Dicek lagi, Pak. Klik-klik gitu, Pak. Yang mana? Klik, ya, klik pas di oke, satu persatu diklik lagi. Barangkali kalau ada yang tidak ada. Oke. Mungkin karena kecil-kecil jadi Lewat ya, Prof. ya. Terus. Iya. Oh, ini Nah, itu Pak, ya 21 Pak. Yang 21 itu jangan dibawa. Itu 21. Itu jangan ditulis di variabel label, Iya, Pak. iya, yang bawah dihapus. Yang Ya, variabel. bawah hapus. Ya. ini, Bro. Yang Ya. bawah ini loh, Mas. Ya, hapus itu. Ya, oke. Oh iya, benar, Prof. Ya, save. Ya. Ini kasih nama latihan berarti, Prof. Ya? Ya. Baik, Prof. Sudah berarti. Udah, tunggu Pak, tunggu. Udah dihitung. Oke, klik sebelahnya. Ini, Prof. Sebelahnya, Yang ini Pak. lagi, Prof. Oke, diklik sebelahnya, Pak. Klik. Iya, terus yang standardize juga diklik. Oke, yang standardize. Yang ini, oh standar. Iya, terus yang atas juga diklik, Pak, yang tadi yang sebelah kanan. Ini, Prof. Ya. Belum mau ya? Klik, Pak, klik lagi, Pak. Belum mau, Prof. Standardize-nya belum diklik tadi, Mas. Standardize. Standardize ya. Klik. Nah, klik tuh. Lah, udah mau ya? Belum mau. Coba, Pak, di view. Yuk. Iya. Analyze properties. Oh, belum analyze properties ya. Iya. Outputnya contengin semua ya. Nah, Oh, itu iya. yang masalahnya. Ya. Belum contengin semua. Belum dicentang ya nggak mau. Centeng. Berarti sekarang tinggal hasilnya, Prof. Ya? Iya, Pak. Tinggal ini. Analyze lagi, Mas. Analis lagi, ya. Oke. Standar. Standardize. Klik. Nah, klik. Nah, klik lagi. Iya, klik. Ya. Nah, Udah ini, Prof, mau. Sudah. Udah. Oke, Pak. Berarti tadi kesalahannya ada di bagian Penamaan ya. ya penamaan ya. Penamaan. Oke, Bapak Ibu. Sekarang sudah semuanya ya. Jadi Pak Petrus sudah ya. Mohon izin, Prof. Ya, silakan Bu. Siapa? Lili. Silakan Bu Lili. Ye. Ini Prof. Sampai di sini. Ya. Guys, calculate estimate munculnya kayak gini. Kemarin disimpan di apa ya? ide, Bu. Tidak boleh nyimpan di C, langsung di save as dulu, Bu. Klik oke. Oke. Ya, oke, save as file. File. Save as Oh, tempatkan di D atau Oke, selain C. ya. Kok malah punya saya nggak bisa ya, Prof ya? Sebentar, Pak. Nggak maksud sekalian, Prof. Nggak bisa di D, malah bisanya di C.
Oh gitu, ya beda-beda. Nggih. Ya. Beri nama dulu, Bu. Beri nama dulu, Bu. Beri nama dulu. Latihan. Tergantung Bu Lili laptopnya kok boleh di-C enggak? lagi, Bu? Ya. Nggak boleh di-C, Bu. Ya enggak apa-apa. Punya Ibu hanya hanya aja jangan di tempat software-nya gitu loh. Oh, Yang iya. penting di folder lain. Oh. Udah save, Bu, save, Bu, save. Nggih. Save. Ampun, Prof. Coba di run lagi. Analyze. Calculate estimate. Bismillah. Ya, udah Bu, udah bisa. Udah muncul niki, Prof. Nggih. Ya, coba diklik. Estimate standardize-nya, standardize yang bawah. Nika. Oke, ya. Udah, Bu? Ya. Ampun nggih, Prof. Ya, Matur Bu nuwun. Lili ya. Siap, Prof. Nggih. Ya, oke Bu, di close Bu. Bertuti, Prof. Oh, Bu Hartuti, sorry, Bu Hartuti. Ini barusan mau share, Prof. Oh, mau share, silakan Bu. Menika, Prof. Ya, oke Bu, sudah oke, sudah bagus. Ya. Ya, alhamdulillah, Ya, Prof. oke. Dah, Bu Hartuti sudah oke. Yang belum? Bu Yuni, Prof, siap. Nggih, siap. Sebentar. mana Bu Yuni? Nggih, ini mau share screen. Oh, Bu Leli dulu, monggo. Oh, Bu Leli. Nah, ini, Prof. Oke, Bu Leli. Ya. Sudah, Sudah, Prof, ya? sudah betul Bu Leli? Oke. Ya. Oke. Terus siapa lagi ya yang belum? Bu Yuni Bu tadi Yuni, sudah Prof. Bu Yuni. Prof. Bu Ya, Yuni. silakan Bu. Nggih. Ini, Prof. Ya. Oke Bu, sudah oke Bu. Nggih. Oke. Nah, di close ya. Bu Yuni sudah oke. Terus yang lainnya? Bu Farida, Bu Farida. Bu Oh. Farida belum masuk. Pak Dede udah, Pak Yuli. Bu Yuli. Pak Petrus. Bu Hartuti, Bu Lili, Bu Laili. Bu Yuni, ya. Bu Yuni udah tadi, Prof. Ya? Bu Yuni sudah tadi. Lah ya, Bu Yuni sudah oke. Ini yang saya sebutkan yang sudah oke, Bu Yuninya. Okay. Oke, Bu Farida sepertinya belum ya. Bu Farida. Pak Sefri. Pak Pak Sefri Anugrah izin, Prof. sudah belum Pak Anugrah ya? Pak Anugrah belum kayaknya tadi. Pak Anugrah? Sudah, Prof, tadi. Siap. Oh, sudah. Oke, Iya. Pak Nggak Anugrah apa-apa, sudah. Prof. Ini saya ini. Oke, Yang mau saya Pak tanyakan malah ini, Prof. Untuk membacanya tadi pakai apa nih, Prof? Membaca apa, Pak? Membaca datanya, Prof. Oh, itu kan ada select data files, Pak. Ya, nah itu diklik lalu nanti diikuti saja perintahnya. Nah, itu. Bukan, maksud saya untuk membaca hasilnya, Prof. Oh, begitu. Ya. Membaca hasilnya begini. Jadi yang paling utama ditutup dulu, Pak. Yang paling utama adalah mencari goodness of it-nya, ya, mencari goodness of it-nya. Jadi data ini akan bisa dibaca apabila semuanya sudah fit, gitu ya. Sebentar, saya share. Sekarang kita akan memodifikasi ya Bapak Ibu ya. Karena setelah saya cek di situ ya. Ya, oke, di sini ada model fit. Saya lihat chi-square-nya, probability-nya itu masih di bawah 0,05. Walaupun
Cermin DF-nya sudah di bawah 3. ACFI, ini ACFI atau GFI, itu masih di bawah 0,9. Ini juga masih di bawah 0,9. NFI juga di bawah 0,9. TLI juga masih di bawah 0,9. CFI juga sama. Ya. Lalu di sini ada RMC. RMC itu masih di atas 0,08. Mestinya di bawah 0,08. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar memodifikasi dari model yang kita buat dengan cara mencermati modification index dan juga angka-angka yang ada di sini. Baik Bapak Ibu, yang pertama, di sini ada faktor loading yang aneh. Jadi datanya tidak bagus, ya, aneh. Yaitu terjadi di AC3. AC3 di sini masa 1, ya. Satu indikator kok hanya 1. Di sini kok 0,98, ya. Ya bagus, tinggi sekali, tetapi data yang seperti ini akan mempengaruhi semua yang ada dalam indikator variabel online. Oleh karena itu, data-data aneh yang ada di sini, kalau ini 0,48 bla 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 bla, ya, bla bla bla, ini sudah bagus. Di sini ada data ekstrim, ya, faktor loading ekstrim 1 atau hampir mendekati 1, itu sebaiknya disingkirkan, ya. Sebaiknya disingkirkan. Kemungkinan besar antara AC1 dengan AC3 itu ada pengaruh yang signifikan. Ini yang pengaruhnya sangat signifikan. Atau barangkali malah datanya hampir sama, ya. Sehingga AC3 ini akan saya hapus, ya. Saya hapus, ya. AC3 saya hapus. Klik, klik. Nah, saya run lagi. Oke. Nah, ternyata di sini sudah berubah semuanya. Kalau saya cek lagi di GoToSuite-nya masih belum berubah, walaupun sudah ada perbaikan, ya, walaupun sudah ada perbaikan. Nah, sekarang saya akan membuang yang ini AC1. AC1 kenapa saya buang? Karena faktor loadingnya itu di bawah 0,4. Itu tidak signifikan. Oleh karena itu, yang AC1 saya buang. Nah, ini akan saya buang Bapak Ibu. Kalau saya buang, di sini ada parameternya 1. Oleh karena itu, parameter ini harus ditempatkan di tempat lain juga. Saya buang dulu. AC1, klik, klik. Saya buatkan parameter lagi di sini. Klik, ya, parameter 1. Nah, oke, saya analyze lagi. Analyze lagi, udah. Nah, kalau dibuang lagi nanti habis, ya. Ya setidak-tidaknya ada 3 dalam setiap variabel online learning. Setidak-tidaknya ada 3. Lebih dari itu bagus. Tapi jangan sampai kurang dari 3. Nah, Bapak Ibu, kita sudah men-screening semua faktor loading ada di sini. Sepertinya semuanya normal. Tidak ada yang ekstrim terlalu tinggi, tidak ada yang ekstrim terlalu rendah. Nah, yang berikutnya adalah sekarang kita akan memodifikasi dengan menggunakan modification index. Modification index di sini saya klik di view text, di result ini, klik, lalu di sini ada modification indices. Saya klik di sini. Bapak Ibu, di sini ada angka-angka modifikasi. Angka-angka modifikasi di sini ada modification index, par change.
Maksudnya ini yang paling tinggi pengaruhnya apabila akan dibuang. Nah, di sini ada modification index 12 dan part change-nya ini itu minus 0,298 ya. Dan angka ini adalah angka yang tertinggi. Oleh karena itu, saya akan membuang OC1. Ini OC1. OC1 ini ya mempunyai modification index yang paling tinggi. Saya buang OC1. OC1 karena di sini nanti maaf ada parameternya, maka parameter itu akan saya pindahkan ya. Saya hapus. Klik. Kemudian parameter itu saya letakkan di sini. Oke. 1. Di-run lagi. Coba Bapak Ibu cek ulang bagaimana fit index-nya. Ternyata belum juga ya, belum juga walaupun GFI, ACFI, TLI sudah membaik, CFI sudah bagus. Saya cek lagi ke sini, RMC sudah di bawah 0,08. Tetapi chi-square-nya di sini masih belum bagus. Karena probability-nya masih di bawah 0,05. Oke. Yang berikutnya saya cek lagi ya, indeksnya. Modification indeksnya di sini. Saya lihat di sini modification index yang paling tinggi adalah ini 9,446 ya. Atau di sini 2,58 OC3 ya. OC3 saya buang ya. Saya buang OC3. OC3 saya buang. Ya. Saya run lagi, saya cek bagaimana hasilnya. Iya. Ternyata masih belum juga ini. Belum juga. Walaupun ini EV, TLI sudah memenuhi syarat. Sedangkan RMC-nya juga sudah memenuhi syarat. Tetapi syarat probabilitasnya masih di bawah 0,05. Saya lihat lagi modification index-nya. Saya cek lagi di sini. Mana yang paling tinggi? Ya. Ternyata OC4. Ini OC4. Ya, OC4. 9,4 sekian. Dan di sini part change-nya itu minus 0,232. Berarti saya harus menghapus OC4. OC4 saya hapus. Ya, OC4. Ya. Saya run lagi. Bagaimana? Apakah ada perbaikan hasilnya? Ya. Saya cek dulu fit index-nya. Sudah ada perbaikan ini. Sudah mulai ada teruntung-teruntung, angka itu sudah muncul. 0,001. Ini GFI, TLI, CFI sudah bagus. Demikian juga ada NRMC, sudah di bawah 0,08. Masih di bawah 0,05. Saya cek lagi modification index-nya. Oh, ternyata di sini ada OC8. OC8 dengan part change-nya itu minus 0,171. Bapak Ibu, kita sedang mengecek yang ada di variabel kompetensi. Hilangkan. OC8 kita hilangkan. Oke, OC8 kita hilangkan. Ini OC8 klik ya. Saya cek lagi. Saya lihat hasilnya ya. Fit indeksnya
sudah bagus, naik lagi nih. Sudah 0,06. Nah, tetapi yang lain sudah memenuhi syarat ini. Sudah memenuhi syarat. Saya cek indeksnya. Ternyata di sini Bapak Ibu ya. Ini kita sedang mengecek OC-nya. OC5. OC5 itu bermasalah ya, OC5. Saya akan hapus juga OC5. OC5 kita hapus ya. OC5. Klik di sini, klik di sini. Lalu kita lihat nah, hasilnya. Ini sudah bagus 0,015, tetapi belum memenuhi syarat. Yang lainnya sudah hampir bagus ini. AGVI sudah mendekati 0,9. Saya lihat modification indeksnya. Oh, ternyata ini Bapak Ibu. Untuk yang kompetensi sudah bersih, sudah bagus. Yang masih bermasalah adalah SS. Jadi SS4 itu mempunyai pengaruh yang tinggi pada AC6. SS4 itu juga berpengaruh pada AC2. Sehingga kita hilangkan SS4. Kalau kita hilangkan AC2, ya AC2 tadi sudah ada. Saya sampaikan. Kalau AC2 di sini tinggal 3. Kalau saya hilangkan tinggal 2. Pilihannya tinggal SS4. Saya cek di sini SS4. SS4. Saya cek ya, saya hapus SS4. Klik di sini. Klik di sini. Saya run. Calculate. Ini hasilnya. Coba Bapak Ibu lihat. Nah, model fitnya. Sekarang semuanya sudah memenuhi syarat. Chi-square-nya sudah mempunyai probabilitas 0,147. Jelas ini jauh di atas 0,05. Sedangkan Chemin DF-nya itu jauh di bawah 3. Yaitu ini angka ini. 1,231. GFI sudah di atas 0,9. AGVI sudah kita anggap 0,9 memenuhi syarat. Karena mendekati sekali ya, enggak apa-apa. Lalu EV ya, NFI juga sudah memenuhi syarat 0,9. TLI memenuhi syarat, ini memenuhi syarat, sedangkan RMC-nya juga memenuhi syarat. Artinya apa Bapak Ibu? Model yang kita bangun ini, ya secara struktur ini sudah benar-benar fit. Dengan kata lain, online itu mempunyai 3 indikator, AC2, AC1, AC4, AC6. Sedangkan kompetensi, indikatornya OC2, bla 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 bla. Dan interaction ini mempunyai 3 indikator. Itu Bapak Ibu cara melakukan modifikasi. Ya, coba Bapak Ibu mempraktikkan ini. Ya. Pertama, di screening dulu, apakah tadi indikatornya sudah bagus apa belum? Kalau ada yang ekstrim sekali, silakan bisa dibuang. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan menggunakan SEM penuh seperti ini, full SEM, ya, jadi dengan semua indikatornya, banyak indikator yang dibuang, ya, banyak indikator yang dibuang, ya. Padahal saya sudah mengukur variabel kompetensi sesuai dengan indikatornya. Kalau saya mengukur kompetensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu sudah sesuai dengan kompetensinya, tetapi harus dibuang, itu artinya kan tidak lagi sesuai dengan konsep teoritis yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk menghindari hal yang semacam ini, ada satu teknik lagi yang disebut dengan
structural equation modeling with composite single indicator. Jadi ada satu teknik yang bisa digunakan, yaitu SEM dengan composite single indicator. Jadi semua indikator yang ada dalam latent variable itu dijadikan satu, dihitung, ya, lalu dimasukkan sebagai parameter. Kalau kita menggunakan yang ini, berarti tidak ada indikator yang dibuang, ya, tidak ada indikator yang dibuang, ya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat hasilnya seperti ini. Bisa melihat hasilnya seperti ini. Oke, yang ini. Bapak Ibu, yang ini mempunyai 10 indikator. Yang ini mempunyai 15 indikator. Ini punya 7. Ini punya 6. Yang ini punya 10, ya. Dengan menggunakan full SEM, ya, kita akan kesulitan mencari goodness of fit-nya, ya. Mencari goodness of fit-nya itu sulitnya bukan kepalang, ya. Nah, ini model seperti ini. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana cara mencari chi-square-nya yang insignificant, KFI, AGV, RMC, TLI, CFI-nya itu sangat sulit, ya. Nah, kalau dihapusi seperti tadi yang saya sampaikan, berarti pengukuran variabelnya tidak sesuai lagi. Tidak sesuai lagi. Oleh karena itu, perlu ada penghitungan yang namanya composite single indicator, di mana kita memerlukan faktor loading dari masing-masing indikator, faktor score weight, indikator measurement error, sehingga kita bisa menemukan loading factor composite yang ada di sini dan error variance composite, di mana kedua angka ini akan dijadikan parameter pada model SEM yang kita bangun. Baik Bapak Ibu, coba Bapak Ibu membuat atau melakukan modifikasi apa yang sudah dibangun tadi dengan cara, ya, pertama screening loading indicator dihapus, kemudian kalau misalnya aja ada perpindahan parameter, silakan dipindah parameternya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan model yang benar-benar fit seperti ini. Ya. Bapak Ibu, ya, coba bisa dipraktekkan sekarang. Ya. Kita masih punya waktu. Bapak Ibu katanya tidak ada kuliah jam 9. Jadi waktunya bisa dimanfaatkan untuk praktek memodifikasi dari model yang sudah disiapkan tadi. Silakan. Gimana Bu Yuli? Prof, itu kalau indikatornya itu dihilangin, itu berarti merubah teori, Prof, ya? Tidak merubah teori, Pak. Tidak merubah teori, tapi memang secara teoritis, secara statistik, memang hanya diwakili oleh sejumlah itu saja, gitu, Pak. Yaitu kelemahannya SEM dengan full indikator seperti itu. Makanya saya menawarkan dengan SEM tetapi dengan single indicator, dengan perhitungannya. Walaupun proses perhitungannya itu juga akan semakin rumit, tetapi bukan berarti tidak bisa. Apa sih yang tidak bisa untuk masuk S3? Ya. Monggo, ya. Yang penting Bapak Ibu mengenali, ini mana, Bro? mempelajari. Ya. Mohon Bro, dikuatkan lagi untuk istilah-istilah variabel laten, kemudian variabel manifest, endogen, eksogen. Ini artinya nama lainnya itu apa gitu loh, Bro? Artinya yang mudah dipahami dengan model SPSS itu loh, Bro. Kalau SPSS dengan AMOS memang beda, Pak. Jadi kalau
kalau dalam SPSS itu adanya kan variabel dependent, gitu, ada Bro, variabel independen. Ya, karena itu merupakan analisis bivariat ya. Jadi hanya ada dependent variable dan independent variables. Tetapi pada analisis permodelan seperti ini, kita baru buat model nih, permodelan. Itu tidak lagi ada dependent dan independent. Adanya variabel yang dipengaruhi dan variabel yang mempengaruhi. Variabel yang tidak dipengaruhi oleh siapa? Exogenous. Ya, Pak, Bu. Sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut dengan variabel endogenous. Ini variabel endogenous, kompetensi, interaction, ya. Sedangkan online ini kan tidak dipengaruhi oleh siapa saja. Dalam model ini loh ya. Dalam model ini online ini tidak dipengaruhi oleh variabel mana saja. Ya. Online Walaupun nanti online ini endogen berarti, Prof. Online exo. Oh, exogen malah ya. Exogen, ya, exogen itu yang tidak mempengaruhi siapapun. X itu yang di luar. Endo itu yang di dalam. Ini kan online mempengaruhi interaction. Online mempengaruhi kompetensi, ya. Yang online dipengaruhi mana? Enggak ada yang mempengaruhi. Ini namanya variabel exogenous, ya. Terus berikutnya Bapak Ibu. Online interaction, kompetensi itu kan diukur oleh beberapa pertanyaan. Bagaimana saya menikmati pembelajaran online? Sangat tidak setuju. Ya. Tidak setuju. Biasa saja dan seterusnya. Saya bertanya, misalnya saya bertanya selama pembelajaran online dan seterusnya. Artinya variabel online ini diukur dengan menggunakan beberapa pertanyaan. Ini sebenarnya apa ya? Penyederhanaan dari saya sendiri biar nanti Bapak Ibu tidak kesulitan. Variabel ini online ini karena ada beberapa indikator yang harus digunakan untuk mengungkap variabel online, maka disebut dengan variabel laten. Ya, variabel laten. Sedangkan variabel yang kita gunakan untuk analisis jalur kemarin yang direpresentasikan oleh kotak itu disebut dengan variabel observasi. Variabel observasi itu adalah variabel yang hanya diukur dengan menggunakan satu pertanyaan. Berapa umurmu? 5 tahun. Berapa uangmu? 50.000. Berapa jarak dari sini ke Kendal? 30 km. Itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau angka-angka dari indikator ini kita jumlahkan, jadi misalnya AC2, AC4, AC6 kita jumlahkan dan ketemu angka 15, ya, dan tidak ada indikator di sini, pokoknya angka 15, maka bisa diperlakukan sebagai variabel observasi, ya. Jadi indikator-indikator ini ya kita jumlahkan, tidak peduli berapa sumbangan dari masing-masing indikator kepada variabelnya. Misalnya nih, OC2 sumbangannya itu lebih kecil terhadap kompetensi daripada OC6. OC6 ini loading faktornya itu 0,8. Seandainya saja kita tidak peduli dengan berapa masing-masing kontribusi dari
variabel maaf dari indikator ini kita jumlahkan, maka variabel ini, penjumlahan dari kompetensi ini bisa diakui atau bisa diperlakukan sebagai variabel observasi. Begitu ya Pak? Penjelasan saya Pak Ya, Prof. Pak Siswanto. Berarti apa itu kalau eksogen itu hampir sama katakan dengan Prof ya? Dengan dependen ya? Independen. Oh, independen. Independen. Oke. Independen. X Ya. berarti ya, X ya, Prof. Oke lah, X juga boleh. Lah ini Bapak Ibu harus berubah ya. Jadi SPSS ke sini. Ya. Iya. Kalau kemarin SPSS, terus sekarang ya kita menggunakan dengan permodelan seperti ini. Oke, iya Bro. Ya ini perlu penyesuaian Bro. Ya perlu penyesuaian. Ya. Terus ini Bro, mungkin satu lagi. Beberapa misalnya katakan ada apa istilahnya ya, judul atau permasalahan itu kriterianya apa sehingga perlu dianalisis dengan SEM gitu loh Bro. Begini ya. Kalau kita menggunakan SPSS itu paling-paling kan hanya bisa membandingkan, bisa menghubungkan dua jenis variabel, ya kan Pak? Variabel independen dan variabel dependen. Iya enggak Pak? Iya Bro. Nah, artinya itu merupakan analisis bivariat. Karena hanya pengaruh online terhadap kompetensi. Terus pengaruh interaksi terhadap kompetensi. Pengaruh apalagi terhadap kompetensi. Itu ada variabel independen dan variabel dependen. Nah, dalam dunia nyata kejadian pengaruh X terhadap Y itu tidak mesti seperti itu. Tetapi panjenengan bisa menggunakan, saya tutup dulu ini biar gampang ya. Bisa menggunakan analisis di mana Bapak bisa membuat analisis yang lebih kompleks. Saya buatkan contohnya. Ini. Saya buat contohnya. Baik. Saya mempunyai model yang saya kembangkan secara teoritis seperti ini. Ini kompetensi. Kompetensi itu dipengaruhi oleh pembelajaran di luar kelas. Belum di-share, Bro. Belum di-share. Oh, sorry. Oke, saya ulangi. Saya akan penelitian kira-kira apa sih yang mempengaruhi kompetensi itu. Kita anggap ini seperti ini ya, sebagai variabel observasi ya, kompetensi. Atau biar nanti Bapak Ibu tidak kasus ya bisa saya buatkan seperti ini. Nah, ini variabel laten. Kompetensi selama pandemi ya, itu dipengaruhi oleh beberapa variabel. Yang pertama adalah pembelajaran mandiri yang dilakukan secara asinkronus. Ini. Lalu pembelajaran mandiri ini dipengaruhi oleh apa? Pembelajaran mandiri ini dipengaruhi oleh apa juga di sini? Ya. Pembelajaran mandiri dipengaruhi oleh apa saja juga di sini. Nah, jadi sini saya buat ini kompetensi.
Kompetensi. Kompetensi. Kompetensi ini dipengaruhi oleh pembelajaran asynchronous learning. Dipengaruhi asynchronous learning. Saya buat seperti ini. Oke. Asynchronous learning itu dipengaruhi oleh pembelajaran yang dilakukan secara daring. Saya buatkan di sini. Synchronous learning. Ya. Synchronous learning. Oke. Berikutnya, saya buatkan ini. Diparuhi ke sini. Nah, kemudian apakah ada komunikasi antara dosen dengan mahasiswa di luar kelas? Ya, apakah itu berpengaruh pada pembelajaran asynchronous learning, active learning, enrichment dan sebagainya? Oh ada. Nah ini saya buatkan di sini. Communication. Communication. Ternyata communication berpengaruh pada asynchronous learning. Saya naikkan ke sini. Kemudian synchronous learning, asynchronous learning, communication selama pandemi itu tergantung dari apa? Tergantung dari teknologi komunikasi. Oke, di sini saya membuat teknologi, ya, communication technology, CT. CT ini jelas berpengaruh pada asynchronous learning karena pembelajaran daring membutuhkan teknologi. Berpengaruh ini juga butuh teknologi. Ini juga butuh teknologi. Nah, kemudian apakah pembelajaran daring yang langsung seperti ini, synchronous learning, berpengaruh pada kompetensi? Ya. Apakah komunikasi itu berpengaruh pada kompetensi? Ya. Nah, coba Bapak Ibu dibayangkan, apakah ini bisa dianalisis dengan regresi? Enggak ya, Bro? Nah, yang ini bisa dihitung dengan regresi, tetapi regresi yang path analysis atau SEM seperti ini yang dihitung dengan menggunakan regresi, itu hasilnya sangat tidak akurat. Walaupun Bapak Ibu bisa menghitung koefisiennya dengan cara matematis, tetapi hasilnya saya tanggung tidak akurat. Oleh karena itu, pola hubungan yang lebih kompleks semacam ini itu hanya bisa dianalisis dengan menggunakan analisis jalur apabila kita hanya menggunakan variabel observasi atau kita menggunakan analisis structural equation modeling, ya. Ini SEM-nya ada di sini. Itu baru bisa kita gunakan. Artinya apa? Dengan SEM ini kita bisa menganalisis pola hubungan yang ada dalam model yang dibuat secara teoritis oleh peneliti. Gitu, Pak. Prof, ini kalau misalnya dibuat judul, Prof, ya, non sewu, Prof. Ini misalnya judulnya begini, Prof. Pengaruh teknologi terhadap kompetensi yang dimoderasi oleh asynchronous learning, synchronous learning, dan komunikasi. Seperti itu, Prof. Judulnya seperti itu atau seperti apa seharusnya, Prof? Kalau yang ini moderasi dan mediasi beda loh, Pak. Hati-hati, moderasi dan mediasi beda. Jadi kalau yang ada di sini tidak moderasi tetapi mediasi. Modelnya di sini ya misalnya aja model pengembangan kompetensi selama pandemi. Sudah. Oh gitu, Bro. Iya. Nah, kompetensinya itu bagaimana kembangannya? Yaitu dipengaruhi oleh asynchronous learning, synchronous learning, communication,
Sedangkan ketiganya ini dipengaruhi oleh communication technology. Tidak apa-apa. Berarti ini bisa R&D bisa kuantitatif Prof ya? Atau dua-duanya gitu ya? Kalau R&D lain lagi, Pak, lain lagi. Kalau kita ini sekarang menemukan model, tetapi bukan model yang hard model, tetapi yang soft model. Ini Gitu. modelnya seperti ini gitu. Tapi ini kategorinya kuantitatif berarti Prof ya? Kalau ini kuantitatif, kalau statistik pakai kuantitatif, ya. Begitu Pak Ismanto. Ya Prof. Oke, sementara itu Prof. Yang lain silakan bertanya. Bu Yuli, ya silakan Bu Yuli bertanya. Kalau Bu Yuli jurusannya apa pada waktu S1, S2? S1-nya Fisika UNES. Iya. S2-nya UNS Sains. Mestinya kan nggak kesulitan ya mengenai ini ya. Tapi udah lama ya, Prof. Ya enggak apa-apa, mesti ya setidak-tidaknya dasarnya kan sudah ada, Bu, ya. Dasarnya sudah ada, ini statistik kan tidak sulit, ya. Oke, silakan mau bertanya tuh bagaimana Bu Yuli? Tadi yang dihilangkan itu tadi kita kan perlu ada panduannya yang dari PPT-nya Prof tadi itu loh, Prof. Angka-angkanya. Oh, angka-angkanya. Silakan Ya. panjenengan baca artikel yang saya share dulu, ya. Ya. Sudah ada semuanya, Bu. Jadi goodness of it ada di situ, termasuk bootstrapping-nya juga sudah ada di situ. Saya hanya mengulangi saja sih di sini. Makanya artikel yang kemarin saya share ke panjenengan, silakan dibaca di bagian bawah itu ada goodness of it-nya. Ya. Angka-angkanya itu nanti harus dipenuhi. Prof, mungkin satu lagi Prof, ini jadi agak nih Prof. Agak gimana? Jadi kalau misalnya ada judul penelitian R&D ya, misalnya Prof ya, rencananya R&D, pengembangan model manajemen pendidikan teaching factory berbasis kemitraan IDUKA, industri dunia usaha dan dunia kerja, dalam meningkatkan kompetensi kewirausahaan. Itu secara soft itu apakah bisa dianalisis dengan SEM juga, Bro? Bisa, tetapi Bisa, panjenengan harus hati-hati. Panjenengan yang menjadi unit analisisnya siapa. Jadi kalau unit analisisnya misalnya kepala sekolah, ya sudah, enggak apa-apa, digunakan aja. Pakai soft model. Tetapi kalau panjenengan R&D-nya yang full seperti itu ya tidak bisa. Panjenengan harus mengumpulkan beberapa data dari beberapa orang, kemudian ada semacam FGD dan sebagainya, yang secara statistis tidak akan pernah diuji, Pak. Paling-paling ujinya itu hanya menggunakan validator luar. Jadi itu benar-benar kualitatif sekali. Ya. Jadi membuat semacam modelnya, kemudian divalidasi oleh siapa, begitu kan? Kalau R&D yang sebenarnya tuh saya kadang-kadang kurang setuju ya kalau panjenengan itu melakukan R&D yang semacam itu. Karena S3 panjenengan di sini bukan S3 ilmu terapan. Oh gitu Bro. R&D itu hanya untuk ilmu terapan ya. Research and development. Jadi panjenengan nanti kalau misalnya di luar negeri ya tidak applied doctor tetapi PhD, philosophy of doctor. Jadi penelitiannya itu tidak penelitian R&D. Ini yang kadang-kadang sering salah kaprah ya. Jadi R&D ini digunakan oleh mahasiswa S3. Padahal mahasiswa S3 itu bukan applied science, tetapi akademik ya. Philosophy of doctor ya. Jadi panjenengan menemukan sebuah model secara teoritis yang benar-benar sudah diuji secara empiris. Kadang-kadang, ya kok bisa begitu ya R&D. Makanya
kalau saya disuruh membimbing mahasiswa yang R&D lebih baik ganti aja pembimbingnya lah. Saya tidak mau bertanggung jawab. Ya boleh sih, hanya saja kurang bagus lah kalau menurut saya. Walaupun itu bermanfaat, oke, bermanfaat, tetapi not now. Ya, bukan sekarang. Sekarang adalah pengembangan akademis, filosofi, ya, filosofi dari sebuah fenomena, ya, permasalahan yang dipecahkan dengan teoritis kemudian dibuktikan secara empiris. Itu, Pak. Prof. Kalau modelnya model soft seperti ini bagus, tidak masalah, ya. Tidak masalah. Oke, Bapak Ibu, ada yang lain? Ini sudah jam 9, Bapak Ibu. Silakan, ini tugas. Minggu depan masih ada kuliah enggak? Kayaknya sudah cukup Prof ya waktunya ya. Jadi, iya lah, terus saya perlu ambil nilai itu gimana ini? Ya buat niki mawon sakit Prof, mangke Prof. Memasukkan ini lagi Prof. Oke Bapak Ibu, tolong tugas ya. Yang ini tadi yang saya sampaikan itu dicarikan model yang paling fit. Ya, ngoten mawon Prof. Insyaallah Prof. Nggih. Mencarikan model yang paling fit yang sudah saya sampaikan tadi. Sama kira PPT-nya tadi mungkin bisa di-share juga Prof. Oke, ya nanti saya share ya. Iya, untuk pegangan Prof. Itu kemarin saya jadi dosen tamu di Malaysia. Ya udah enggak apa-apa, nanti saya share, enggak apa-apa. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Prof. nanti tugasnya dikirim ya. Tugas yang ini mencari model yang paling fit yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, Prof. Oke, terima kasih. Ya. Oke, saya akan leave. Ada acara lain, rapat juga ini. Ya. Prof, masih. Ya, sama-sama. Teman-teman. Pak Edi, berarti rekamannya yang hari ini penting banget. Nanti minta. Tapi arat di like and subscribe. Aku sudah like loh Pak. Subscribe yang penting tuh subscribe-nya ya. Subscribe, Oke ya.